Baju Latos terpelpekatos. Ya, itu adalah nama Italia saya. Upaya penyelamatan Yonsu kembali berlangsung. Tiba-tiba, di waktu yang sempit, datanglah kakek Han dengan perlengkapan senjata penyembur api. Sedangkan Dusik masih saja kewalahan atas serangan monster laba-laba. Untung di antara mereka ada Yuri dan Enyu yang berani menarik monster itu. Mereka mendapatkan serangan tak terduga yang membuat mobil yang telah dimodifikasi layaknya T-90 Armata serasa tak ada gunanya. Melanjutkan tugas ekspedisi yang lalu, yang rupanya gagal karena serangan monster Grodd yang tiba-tiba datang. Lemah tidak berdaya, itulah yang dialami seluruh orang yang berada di dalam mobil. Yonsu sendiri berupaya melawan monster itu dengan segenap sisa kekuatannya. Namun ya, sudah jelas dengan sekali gaplokan saja Yonsu pun langsung terlempar jauh. Di sela-sela kegentingan, kakek An pun datang dan menghambat monster itu dengan bom molotov. Namun itu hanyalah sesaat, karena sang monster dengan cepat beregenerasi. Dengan upaya semaksimal mungkin, kakek An mencoba menyelamatkan Yonsu. Namun tiba-tiba, hidung kakek An mendadak mengucur darah yang deras, yang menandakan bahwa ia telah terinfeksi kutukan. Ia pun merelakan dirinya untuk menyelamatkan Yonsu. Namun tiba-tiba, Yikyung datang tepat waktu dengan mobil damkarnya. Ia berusaha mengalahkan sang monster dengan cara menabraknya. Melihat sang monster sedang disibukkan oleh Yikyung, Sang Woo berusaha menyelamatkan Yuri yang nampaknya tak sadarkan diri. Dan alhasil, mereka pun selamat karena bantuan Yikyung yang dapat menumbangkan sang monster. Sedangkan di dalam apartemen, operasi tetap dilakukan tanpa adanya obat bius dan segala kebutuhan medis lainnya, termasuk tenaga ahli. Namun Jisoo meminta tetap dilanjutkan, walaupun kemungkinan ia selamat sangatlah minim. Dan untung saja, ia pun terselamatkan walaupun rasa sakit yang amat luar biasa yang telah ia alami. Enyu pun keluar dan berpapasan dengan Yikyung yang kebetulan baru saja masuk. Di sini, Yikyung yang sedang menjalankan sebuah misi meminta kabar keadaan Yonsu. Apakah ia menjadi lebih agresif atau ada perubahan yang telah terjadi padanya? Namun Enyu tidak menjawab, ia malah membahas kehamilan yang dialami Yikyung. Yikyung pun bergegas menemui Yonsu dan langsung menyayat tangannya untuk memastikan ia benar-benar terinfeksi spesial. Ia pun menanyakan sejak kapan ia menjadi seperti ini dan kenapa ia bisa bertahan selama ini. Namun Yonsu hanya menjawab bahwa ini terjadi karena tekad hidupnya sangatlah tinggi. 실험은 성공했어요? 다른 질문을 해야지. 군인들을 만났어? 군인들한테 너에 대해 말했어. 살고 싶었어. 타고인 줄 알았는데 떼었나 봐. 택배를 받은 건데. 승환 씨. Di sisi lain, ketika para penghuni tengah bersantai bersama, istri Yanto yang datang terakhiran memberitahu bahwa ia mengalami gejala-gejala terinfeksi. Dan ia pun memutuskan pergi dari apartemen ini demi menjaga keselamatan mereka semua. Namun para penghuni tidak tega dan menolak niat tersebut. Mereka meminta untuk diisolasi saja, dan mereka menyemangatinya untuk dapat mengalahkan kutukan itu. Si istri pun langsung tersentuh dan sangat berterima kasih atas semua bentuk kepedulian mereka.
Kamera pun berpindah menyoroti Yi Kyung yang bimbang. Ia akan menekan sinyal GPS agar para tentara tahu lokasinya dan menangkap Yeonsu. Dan dengan begitu, ia bisa bertemu dengan Sang Won, tunangannya yang sedang disembunyikan oleh mereka. Dan di sela kebingungan, tiba-tiba ada seorang paramiliter yang menyusup dan dengan sigap, Yi Kyung pun melumpuhkannya. Ada apa ya sebenarnya? Kenapa ada orang militer yang tiba-tiba masuk dan nampaknya sangat-sangat kebingungan? Ya sudah, simak saja sampai akhir agar mendapatkan jawaban. Dan singkat cerita, keadaan Jisoo kian membaik dan itu membuat Jae-hyun sangatlah senang. Dan di sini, Jisoo meminta agar diajari ilmu pedang agar ia bisa lihai seperti Jae-hyun. Dan Jae-hyun sendiri langsung tersenyum ketika mendengar ucapan itu. 저도 첫사랑? 미치겠다. 미친 거지, 첫사랑. Sedangkan Sang Woo yang telah pulih, ia memilih untuk berjalan-jalan santai saja. Ia pun dihadang oleh Eun-yu yang berniat meminjam korek untuk udut hela. Dan ketika Eun-yu akan mengembalikannya, Sang Woo tidak menerimanya karena rupanya ia telah berhenti mengudut. Bergeser pada Yi Kyung yang berniat menginterogasi si tentara tersebut. Namun tentara itu malah ketakutan dan sangatlah panik. Dan tiba-tiba walkie-talkie-nya menyala dan membuat si tentara sangatlah ketakutan. Ternyata suara yang keluar dari walkie-talkie adalah seperti ancaman. Dan dengan sigap, Yi Kyung menghancurkan walkie-talkie itu agar tidak terlacak dan meminta simbol SOS di atas gedung dicopot demi keamanan mereka semua. Setelah itu, Yi Kyung mendekati istri Yanto. Ia menyemangatinya dan memberitahu bahwa ia harus bertahan 15 hari dari kutukan ini. Dan jika ia berhasil, ia akan menjadi kutukan spesial. Namun tiba-tiba, Yi Kyung dibuat panik ketika istri Yanto mengalami mimisan yang hebat. Kembali pada Yeonsu dan Sang Woo yang hendak turun. Mereka melihat Pak Satpam yang telah terinfeksi dan membawa slasher sebagai senjata. Melihat Pak Satpam akan turun, ia memberi alarm peringatan pada para penghuni. Dan ia pun berusaha keras mengejar monster itu dengan melewati tangga demi tangga. Dan singkatnya, Pak Satpam telah tiba dan hendak menghabisi Bu Bos yang tengah menghadangnya. Untung saja ada Jae-hyun yang datang tepat waktu dan menghadapi monster itu dengan menggunakan tangan satu. Dan ya sudah, benar saja, kemungkinan terburuk telah diterima oleh Jae-hyun, di mana senjata andalannya telah patah dan tangannya pun ikut hilang juga karena dahsyatnya serangan slasher milik Pak Satpam. Namun begitu, rasa pejuang di diri Jae-hyun tidak bisa dianggap sebelah mata. Dengan sisa tangan semata wayang, ia berusaha keras melawan monster itu agar tidak melukai para penghuni. Para penghuni hanya bisa menonton dan sangat takut untuk menolong. Dan Jae-hyun sendiri meminta untuk dibakar bersama monster itu. Dan dengan begitu, pengorbanannya tidaklah sia-sia. Dan dengan berat hati, Eun-yu melempar sebuah bom molotov untuk melenyapkan sang monster. Sekaligus Jae-hyun yang menahan monster itu. Dan Sweet Home Season 1 episode 8 pun selesai.